Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 1 Juni 1945 adalah tanggal lahir Pancasila. Tanggal ini sesuai dengan pidato Bung Karno tentang Pancasila di Sidang Umum Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK pada 1 Juni 1945. Namun, tahukah kita bahwa ada pengkaburan sejarah mengenai hari lahir Pancasila? Cerita ini bermula ketika Muhammad Yamin disebut-sebut oleh Orde Baru telah mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei dan Supomo disebut-sebut telah menyampaikan dasar negara pada tanggal 31 Mei sebelum pidato Bung Karno tentang Pancasila pada 1 Juni 1945. Kedua tokoh tersebut sering disebut dalam buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah sebagai pengusul 5 sila sebelum Bung Karno. Hal ini memberikan kesan bahwa Soekarno ternyata menjiplak gagasan Muhammad Yamin dan Supomo. Sahabat Suluh Muda, bagaimana kronologinya? Temukan jawabannya hanya di Suluh Muda. Buku yang disusun Muhammad Yamin. Bermula dari buku Muhammad Yamin tentang naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang diterbitkan pada tahun 1959. Dalam menyusun buku itu, Yamin memasukkan naskah pidatonya sepanjang 21 halaman. Di dalam pidato Yamin itu tertulis pula usulan 5 sila dasar negara yang mirip dengan Pancasila. Buku ini kemudian menjadi rujukan penulisan sejarah di era Orde Baru, terutama pada buku Risalah Sidang BPUPKI atau PPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia pada tahun 1992, 1995, dan 1998. Padahal, naskah pidato 21 halaman itu sebenarnya bukanlah pidato Yamin yang disampaikan pada 29 Mei 1945. Naskah itu adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 yang dibuat Yamin atas perintah Bung Karno yang juga bersumber dari pidato 1 Juni. Buku ini disusun Yamin berdasarkan notulen sidang BPUPK yang dipinjamkan Yamin dari Abdul Ghaffar Pringgodigo yang merupakan wakil kepala tata usaha BPUPK setelah sidang BPUPK digelar pada tahun 1945. Kemudian, notulensi yang asli tersebut tidak dikembalikan Yamin selama 14 tahun. Lalu, di tahun 1959, naskah yang disusun kembali oleh Yamin tersebut kemudian diterbitkan. Disinilah pengkaburan sejarah terjadi. Fakta ini diperkuat oleh buku Uraian Pancasila yang disusun oleh Panitia 5. Panitia 5 ini beranggotakan Muhammad Hatta, Maramis, Ahmad Subarjo, Sunario, dan Pringgodigo. Dalam buku Uraian Pancasila dengan jelas disebutkan bahwa Pancasila lahir dari pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Selain itu, Hatta juga memberikan kesaksian dalam bukunya bahwa Pancasila lagi-lagi lahir dari pidato Soekarno. Selain itu, Lembaga Pusat Studi Pemikiran Pancasila atau PSPP juga telah memberikan pernyataan bahwa narasi sejarah yang mengecilkan peran Soekarno sebagai penggagas Pancasila adalah hoaks sejarah. Pidato Yamin yang asli. Penggantian naskah pidato yang asli oleh Muhammad Yamin inilah yang dinilai memanipulasi kronologi sejarah lahirnya Pancasila. Bagaimana tidak, catatan yang asli dari sidang BPUPK tersebut hilang di tangan Yamin setelah dipinjamkan Panitia 5. Sedangkan naskah yang ditulis kembali oleh Muhammad Yamin yang diterbitkan pada tahun 1959 itu terkesan bahwa Soekarno menjiplak atau memplagiasi pemikiran Muhammad Yamin. Beruntung
ada satu catatan yang ditulis oleh Adil Abdul Ghaffar Pribodinggo, yaitu Abdul Karim Pribodinggo, yang kebetulan ketika pasca agresi militer kedua, catatan itu dibawa oleh tentara Belanda, kemudian disimpan di Museum Belanda, dan di akhir pemerintahan Orde Baru, catatan tersebut kemudian dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Di dalam catatan Abdul Karim Pribodinggo terdapat notulensi pidato Yamin pada 29 Mei 1945, dan ternyata notulensi pidato Muhammad Yamin hanya sebanyak 2 halaman dan isinya sangat berbeda dengan naskah 21 halaman yang ditukar Yamin dari Panitia 5. Isi pidato Yamin itu setidaknya hanya terdapat 3 ide dasar negara. Pertama, dasar negara adalah dasar kemerdekaan yang berisi tentang konsep kedaulatan dari dalam, yaitu kedaulatan rakyat, dan kedaulatan dari luar, yaitu hubungan internasional. Yang kedua, dasar negara adalah dasar tujuan kemerdekaan yang isinya sama dengan poin pertama. Dan yang ketiga, dasar negara adalah perikerakyatan, permusyawaratan, dan kebijaksanaan. Sementara Supomo yang juga disebut-sebut menawarkan gagasan dasar negara dalam pidatonya ternyata tidak membahas dasar negara. Ia hanya mengusulkan pengertian tentang negara atau teori kenegaraan. Ide Supomo ini kemudian dikenal sebagai teori negara integralistik yang merupakan rekayasa pemerintahan Orde Baru. Antara 1 Juni dan 18 Agustus, selain perdebatan mengenai siapa yang berpidato lebih dahulu mengenai 5 sila dasar negara, perdebatan juga muncul mengenai tanggal yang seharusnya ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 18 Agustus 1945 seringkali disebut sebagai tanggal yang lebih tepat karena pada tanggal itu Pancasila disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun sebenarnya Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus merupakan gagasan yang sama yang dipidatokan oleh Bung Karno pada 1 Juni. Saat itu Pancasila dalam pidato Soekarno telah diterima dan disepakati sebagai dasar negara, dan pidato Soekarno juga menjadi bahan utama untuk diproses kembali mengenai redaksionalnya oleh Panitia 9. Tugas panitia kecil itu adalah merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dan setelah diproses oleh Panitia 9, ternyata hanya ada 1 pasal yang diubah, yaitu pasal mengenai ketuhanan dari yang pluralis dan inklusif menjadi konsep ketuhanan yang eksklusif. Inilah yang kemudian kita kenal dengan lahirnya redaksi sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, sila yang termuat dalam Piagam Jakarta itu akhirnya kembali ke konsep awal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang secara keseluruhan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sahabat Suluh Muda, secara esensi memang tidak ada yang diubah dari pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Karena itulah kemudian disahkan menjadi tanggal lahirnya Pancasila oleh pemerintah Indonesia.